Saya dengan Riki Aridiawan. Saya menjabat sebagai Ketua Aspeda DPD Jabodetabek untuk periode tahun 2022 hingga tahun 2025. Secara ini pemerintah Aspeda melaksanakan kerja ya. Itu dalam rangka apa jadi adakan acara ini? Oh ya, Muskerda ini kita adakan setiap 1 tahun sekali. Tujuannya adalah kita mengevaluasi 1 tahun ke belakang itu seperti apa pergerakan dari lini bisnisnya, kemudian juga permintaan daripada pembelian unitnya seperti apa, kemudian juga apa hambatan-hambatan yang terjadi di tahun sebelumnya. Karena ini adalah Muskerda tahun 2024, maka yang akan kita bahas adalah perjalanan selama tahun 2023 gitu. Jadi kita ingin mendengarkan aspirasi dari teman-teman para anggota, itu apa sih yang menjadi tantangan di tahun 2023 gitu. Kemudian dari tantangan tersebut sekiranya apa yang bisa menjadi potensi kita untuk kita garap di tahun 2024 ini gitu. Kalau untuk kondisi di 2003 kemarin Pak, apalagi ini menjelang agenda nasional besar nasional yaitu pemilu ya, pilpres. Bagaimana kondisi usaha rental saat ini? Oke, kalau kita berbicara tahun 2023 ya, itu jelas ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 ya. Karena efek daripada COVID sudah mulai menghilang dan juga tingkat konsumtif orang juga meningkat juga dan pembelanjaan dari negara pun juga meningkat ya. Sehingga secara order pun semua meningkat di tahun 2023. Nah, sayangnya di awal tahun 2024 ini, dimulai masuk di bulan Januari, ini kita terjadi penurunan market, ya, penurunan market yang cukup drastis dari Desember ke Januari, gitu. Dan ini dirasakan oleh hampir seluruh anggota Asperda, gitu. Ditambah lagi di tahun 2024 ini akan menjadi tantangan terbesar kami sebagai pelaku usaha ya, sebab kita akan menghadapi pemilu di bulan Februari ini. Dan jikalau pemilu ini ternyata sampai 2 putaran, otomatis akan ada pergejolakan hingga bulan Oktober gitu. Sebab mengapa? Sebab seperti kita ketahui ya, bahwa pemilu ini impact-nya cukup besar dari lini usaha maupun dari sisi pemerintah gitu. Seluruh pemangku kepentingan itu sama-sama menahan apa yang ingin mereka rencanakan dan apa yang ingin mereka perbuat di tahun 2024 ini, menunggu bagaimana hasil keputusan daripada pemilu ya. Sama juga dengan belanja pemerintah tahun ini di kuartal pertama itu tidak terlihat, sangat sedikit belanja pemerintah yang dilakukan gitu, mengingat mungkin mereka menunggu hasil pemilu ya, sebab mungkin juga APBN ditahan atau seperti apa gitu kan. Nah, sangat kita khawatirkan kalau ini terjadi 2 putaran sampai Oktober gitu, otomatis segala lini bisnis apapun akan terhenti gitu, dan tingkat konsumtif pun akan berhenti juga gitu ya kan, sehingga ini cukup membuat tantangan bagi kita selaku pengusaha rental ini cukup berat gitu. Nah, inilah kita adakan Muskerda 2024 ini dengan tantangan seperti ini. Apa nih yang harus bisa kita perbuat, apa yang harus bisa kita cari solusinya, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini bisa kita lewati secara bersama-sama, sehingga yang tadinya terjadi deadlock order atau mungkin penurunan omset atau bahkan ada yang merugi, ini bisa kita bantu untuk mencari solusinya sih. Untuk regulasi Pak, apa harapan Bapak istilahnya untuk memperlancar bisnis rental mobil di Indonesia Pak? Regulasi yang ada ini sekarang ini apakah sudah cukup mendukung usaha rental mobil Indonesia? Apa ada usulan dari asosiasi Pak untuk disampaikan di rapat paripurna DPR atau untuk bisa mencari posisi-posisi yang bagus bagi para anggota? Oke, kalau kita berbicara regulasi, untuk saat ini sih regulasinya masih bersifat normatif ya. Artinya tidak ada regulasi yang memberatkan bagi teman-teman pengusaha rental gitu. Maupun itu plat hitam ataupun itu plat kuning dari sisi pariwisata ya kan. Nah, hanya saja yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah itu ada dari sisi permodalan dan juga bunga dalam hal kita mencicil kendaraan. Nah, justru ini yang menjadi poin penting bagi kami
bagaimana caranya supaya kami selaku pengusaha juga dan selaku penggerak roda ekonomi ya, dan juga selaku pembuka lapangan pekerjaan, ini untuk kita mudah bagaimana untuk mendapatkan kredit dari perbankan ataupun pembiayaan-pembiayaan lainnya gitu. Selain daripada mempermudah di sisi itu, kita juga untuk diperingankan dalam sisi bunga ya, sebab ya semakin tinggi bunga tentunya akan semakin besar juga tanggungan kita. Nah, kita berharap bagaimana pemerintah supaya bisa mencari titik solusi untuk kemudian kita melakukan usaha. Itu aja sih paling. Ajakan buat yang ingin bergabung, apa sih Pak syarat-syarat bergabung di Asperda, apa sih value-nya ini Oke. dapat istilahnya kalau kita bergabung di Asperda? Oke, kalau jelas saya mengundang seluruh pengusaha-pengusaha rental kendaraan ya untuk bergabung di Asperda, sebab Asperda ini merupakan wadah atas gabungan dari seluruh para pelaku pengusaha rental yang sudah berbadan hukum. Artinya kita pun melakukan usaha pun sesuai dengan regulasi pemerintah ya. Dan juga apa sih benefitnya? Benefit yang lain adalah kita saling menjaga silaturahmi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita bisa mengetahui nih harga pasar, dan paling penting adalah menjaga harga pasar supaya tidak terlalu tinggi ya, dan juga tidak terlalu rendah gitu, sehingga semua harga bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota pengusaha rental kendaraan sih gitu. Kalau untuk syarat-syaratnya sendiri Pak, untuk masuk Asperda itu apa sih? Ada Oh, sulit atau mudah gitu? oke. Kalau syarat untuk masuk sepeda sebenarnya sederhana Pak, yaitu yang pertama itu mereka harus berbadan hukum, tidak bisa perorangan, sebab ya kita berbicara bisnis to bisnis ya gitu, dan itu memang diwajibkan oleh pemerintah untuk kita membuat suatu badan hukum, entah itu PT, entah itu CV ya kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah wajib memiliki minimal 5 kendaraan atas nama pribadi, bukan atas nama orang. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa memfilterisasi bahwa calon anggota tersebut ini benar pengusaha atau bukan. Nah, karena memang yang masuk ke dalam Aspeda ini orang yang benar-benar pengusaha dan mereka memutus kebijakan langsung di perusahaan itu tersebut gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga jelas ada yang namanya pembayaran uang registrasi ya kan. Kemudian juga nantinya ada yang namanya pembayaran iuran wajib setiap bulan seperti apa. Nah, kemudian di sisi lain kita pun ada yang namanya koperasi. Jadi ini akan menjadi benefit tambahan buat anggota. Seperti apa? Ya jelas mereka akan mendapatkan barang-barang kebutuhan rental itu dengan harga yang di bawah pasar. Yang benefit yang pertama. Yang kedua adalah ya dapat cepat mengetahui apa sih kira-kira spare part atau mungkin yang berhubungan dengan rental mobil ini carinya kemana. Nah, ini istilahnya mudah lah mendapatkan informasi untuk hal tersebut gitu sih. Mudah-mudahan Ya, dan mereka kalau bergabung jadi Asperda ya. ya betul. Terus sampai saat ini Pak, untuk di wilayah Jabodetabek ada berapa Pak pengusaha rental yang sudah bergabung di Asperda? Total saat ini kurang lebih 72 perusahaan yang sudah tergabung di SPD Jabodetabek, dan harapan kita adalah akan ada penambahan kurang lebih sekitar 25 calon perusahaan yang akan bergabung dengan kita, dan target kita adalah di tahun ini kita bisa membuka DPC Pak ya, cabang di daerah Depok dan Tangerang atau mungkin Bekasi dan Tangerang. Ini target kita di tahun ini gitu, sehingga kita akan memperluas jaringan kita ya kan, dari sisi usaha pun akan semakin membaik, dan dari sisi keamanan pun kita pun akan semakin lebih membaik gitu. Oke gak kira-kira? Kayaknya udah bisa jadi